menit karena kita punya waktu tinggal 37 menit. Itu pun kalau efektif kita pakai. Nah, Ibu sudah melakukan rekaman, sudah Ibu? Sudah direkam, Pak. Oke, baik. Jadi Ibu kami minta untuk mempraktekkan pembelajaran dari sebagian dari langkah-langkah di RPP yang Ibu buat, yang menurut kami itu Ibu tidak membaca langkah-langkahnya, tetapi Ibu seolah-olah berkomunikasi interaktif dengan mereka walaupun poin-poin besarnya. Kita mau lihat itu penguasaan Ibu terhadap RPP itu. Silakan Ibu. Ya baik, Bapak mohon izin Pak Hayari dan Prof. Barlian. Dimulai ya Pak ya. 1, silakan Ibu. 2, 3. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba Ibu mau tahu nih, kabar kalian hari ini apa? Tolong ketik di komen ya, di chat ya, chat ini. Kalau kalian merasa bahagia ketik nomor 1, kalau kalian sedang merasa sedih ketik nomor 2. Dimulai dari sekarang. Oke, Guntur bahagia. Wah, Sri, kenapa nih lagi sedih? Oke, nanti ya kita bahas ya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Oke, siapa nih yang tidak hadir hari ini? Oh, siapa? Oh, Dwi kenapa? Sakit ya? Oke, nanti kita doakan semoga Dwi, semoga lepas sembuh ya. Oke, nah sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan menganalisis setelah melihat video pembelajaran dari Ibu dan membaca e-modul yang Ibu buat, kalian dapat menganalisis perbedaan antara program P4 dan vaksinasi COVID-19 saat ini dengan baik ya anak-anak. Itu salah satunya. Nanti dibaca lagi ya sisanya ya tujuan pembelajarannya. Nah sebelum itu Ibu akan melakukan pretest dulu nih untuk kalian. Nah pretest ini nanti jawabannya tolong ditulis di chat ya. Nah pertanyaannya adalah pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto ini menerapkan 2 kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. Nah yang Ibu tanyakan kebijakan politik dan pemerintahan di dalam negeri itu apa aja? Tolong diketik di kolom chat apa saja jawabannya ya. Silakan dari sekarang. Oke, Guntur sudah, Sri. Oke, Sri sudah. Irma sudah. Oke, nanti Ibu lihat lagi ya jawabannya ya. Nah, kemudian, anak-anak, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi, kita jangan sampai kendur nih anak-anak semangatnya. Kita harus tetap semangat ya, apalagi sebentar lagi menyambut Sumpah Pemuda. Kalian kan adalah Sumpah Pemuda Harapan Bangsa, jadi harus semangat nih. Nanti pemerintahan Indonesia itu akan diteruskan oleh kalian, jadi kalian harus tetap semangat walaupun kondisinya saat ini sedang pandemi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian tolong saksikan video pembelajaran dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar? Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Rima di pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Sudah siap belajar? Yuk kita lanjutkan materi minggu lalu. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto telah bertekad untuk mengamalkan Pancasila. Akan melakukan tes lisan untuk penilaian kamu di pelajaran KD hari ini ya. Siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan nilai. Kalau misalnya semakin banyak kalian menjawab, maka nilainya akan bagus. Oke, ini penilaiannya cerdas cermat ya, yang bisa menilai angkat tangan duluan dan jawabannya apa. Oke, kondisi politik dan pemerintahan Orde Baru. Ini ada 2 ya, di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri ini ada pembubaran PKI, penyederhanaan parpol dan pemilu, Fungsi ABRI dan P4. Nah, sekarang siapa nih yang bisa menjawab kenapa sih pemerintah Orde Baru itu menerapkan kebijakan dalam negeri ini pembubaran PKI? Ada yang bisa jawab nggak?
Oke, Ardi jawabannya apa? Oke, betul Ardi. Ardi bagus. Jawabannya bagus. Berarti Ardi sudah membaca e-modul yang sudah Ibu berikan. Lanjut lagi ya. Dui fungsi ABRI itu maksudnya apa sih? Kenapa pemerintah pada saat itu menerapkan dui fungsi ABRI? Ali, jawabannya apa? Oke, Ali jawabannya sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi jawabannya. Siapa yang mau jawab lagi? Oke. Oh, Sri mau jawab. Oh iya benar Sri, Sri dapat nilai tambahan, jawabannya bagus Sri. Oke, untuk yang lain kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, setelah itu kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, Ibu udah tuliskan nama-nama kelompoknya di kolom chat. Silahkan kalian buka kolom chatnya ya. Indonesia dalam PBB Nah, dan menjalin hubungan. kelompok pertama akan Ini. Menurut kalian, menjawab apa pertanyaan ini. Apa persamaan kedua gambar ini? Ini ada 2 gambar nih anak-anak nih. Yang pertama nih gambar OF4 pada waktu masa Orde Baru. Yang kedua ini gambar vaksinasi nih. Kira-kira persamaannya apa ya? Ini untuk kelompok 1 ya. Tolong didiskusikan bersama. Nah, untuk kelompok 2. sih persamaan kedua gambar ini? Nah, ini nih. Untuk kelompok 2 nih. Nah, apabila kalian adalah seorang Presiden Soeharto, kebijakan apa yang kamu ambil untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi COVID saat ini? Wah, seolah-olah kamu akan menjadi seorang presiden nih. Kira-kira kalau misalnya kondisinya seperti ini nih, kita dalam kondisi pandemi saat ini, kebijakan apa yang kamu ambil supaya kalian bisa menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi COVID saat ini? Oke, nah 2 kelompok silakan mendiskusikan kira-kira jawabannya apa. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, anak-anak sudah 5 menit kita akan mempresentasikan bersama hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tadi kira-kira jawabannya apa ya? Wah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Wah, keren nih kelompok 2. Kayaknya semuanya pengen jadi presiden ya, kebijakannya bagus-bagus. Terima kasih ya. Oke, kemudian, nah anak-anak, kita kan tadi sudah berdiskusi, kemudian kemudian kita sudah menarik kesimpulannya apa ya dari hasil diskusi kita hari ini. Mari kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah pemerintah Orde Baru pada waktu itu dalam bidang politik dan pemerintahan, apa ya tadi kebijaksanaannya dibagi 2 ya. 1 kebijakan politik dalam negeri dan yang kedua kebijakan politik luar negeri. Tadi sudah diutarakan ya oleh teman-teman ya, ada P4, untuk di dalam negeri ada dui fungsi ABRI, ada pembubaran PKI, dan untuk di luar negeri ada hubungan bilateral dan multilateral, menjalin hubungan kembali dengan Malaysia, dan masuk kembali ke dalam PBB. Nah, terus tadi Ibu memberikan pertanyaan nih, kira-kira persamaan dan perbedaannya apa? Tadi sudah dijawab oleh kelompok 1, jawabannya bagus banget. Persamaannya adalah waktu itu P4 itu kenapa ada kebijakan P4? Karena untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari pengaruh paham komunis. Makanya ada P4. Nah, kalau sekarang ada vaksinasi, itu tujuannya apa? Karena untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penularan virus COVID-19. Nah ya, udah ya, itu adalah kesimpulan pada hari ini. Oke anak-anak, untuk bagian penutup, kita kan tadi sudah belajar ya anak-anak, silakan kalian buat rangkuman anak-anak hasil belajar kita hari ini. Nah, buat rangkumannya tolong dibuat di infografis di aplikasi Canva ya. Ibu kan sudah memberikan tutorialnya pada kalian. Tolong kalian buatnya di aplikasi Canva, tidak ditulis lagi. Oke, nah selanjutnya Ibu akan melakukan post test. Pertanyaannya tadi sama seperti yang pretest tadi. Kira-kira tadi kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah Orde Baru di dalam negeri itu apa aja ya? Silahkan kalian ketik di kolom chat mulai dari sekarang. Oke, Sri udah masuk, Ardi udah masuk, bagus jawabannya. Guntur, oke. Wah, jawab masih kurang 1 nih, jawab. 1 lagi apa nih kira-kira? Oke, Ali udah masuk. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian sehat-sehat dan jangan lupa ya, besok kita akan pelajari kelanjutan dari materi ini. Terima kasih anak-anak. Salam sama orang tua kalian di rumah dan tetap semangat. Salam.
sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan dadah. Sudah, Pak. Oke, baik. Ibu Rima, cukup semangat. Menjadi tidak ngantuk akhirnya. Ngos-ngosan, Pak. Ya, kelihatannya sedang mendaki di tengah gunung kayaknya. Kedengaran kok, ibu itu agak susah di situ kayaknya, bernapasnya masuk kayak ngos-ngosan gitu. Tadi rari-rari saya nutup itu. Oke, kita maju di tahap berikut, Ibu. Ini Ya, Pak. waktu yang tersisa 26 menit. Saya Iya. akan bagi dengan Pak Hayari untuk menyodorkan beberapa pertanyaan yang butuh komentar dari Ibu. Baik, Pak. Ya, tolong didengar Ibu ya. Dari Ya. penjelasan Ibu tadi terhadap langkah-langkah dan tentu juga dalam pembuatannya sebelumnya, Ibu akan kami tanyakan ini dalam kaitannya dengan materi Ibu tadi, bisa enggak ditunjukkan di mana hotsnya gitu? High Hotsnya. order sinking. Saya share RPP saya ya, Pak ya, boleh? Oh iya, memang harusnya dari awal. Oh iya. Oke, maaf. Pak. Belum kelihatan. Ya, oke, sekarang sudah kelihatan. Baik, silakan. Ibu mau komentari apanya? Tadi jawab pertanyaannya hotsnya ya, Pak ya. Iya, hotsnya ditunjukkan. Ya, hots itu tergantung KD-nya, Pak. Kalau KD-nya sudah hot itu kan masuknya ke C4 ya, Pak ya. Kalau KD-nya sudah hot, berarti kita bisa buat hots-nya. Nah, kebetulan di sini KD-nya sudah hots nih, Pak. KD-nya itu menganalisis kan udah C4 ya, Pak. Menganalisis perkembangan. Ya. Nah, ini tuh indikatornya. Saya juga menganalisis, tidak ada yang di bawah itu karena untuk ini aja lebih mempercepat. Nah, ini pengayaan nih Pak, yang 3 ini pengayaan, perencanaan juga udah membandingkan ini C5, perencanaan ke C5. Nah, hotsnya itu terlihat di sini Pak, di tujuan pembelajarannya. Nah, kita tujuan pembelajarannya di sini nih. Jadi membandingkan kebijakan P4 masa Orde Baru dengan, ini menurut saya sudah hots ya Pak ya. Karena di sini sudah di atas C4-nya. Begitu, Pak. Ibu sebentar, ngajarnya di mana? SMP, SMA? Di SMA, Pak. SMA ya. Ya, dan ini juga yang keempat, tujuan pembelajaran keempatnya juga sudah hots karena KKO-nya sudah KKO-nya ini merencanakan, malah dia mengibaratkan kalau dia tuh jadi seorang presiden gitu. Jadi kira-kira kebijakan apa nih kalau kalian jadi seorang presiden? Nah, ini menurut saya sudah hot. Jadi sudah itu di luar ini ya, di luar KKO yang diminta. Tapi kalau sebentar, kalau mengandaikan dia sebagai presiden belum tamat SMA, kira-kira relevan nggak itu? Kalau menurut saya, kan ini kita kan mempelajari kebijakan ya Pak tentang politik. Menurut saya sih relevan aja, kan anak-anak sudah, kalau masih kecil tuh umur SD, nanti ditanyakan kamu cita-citanya apa, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden. Nah kalau ketika sudah SMA mereka sudah bisa berpikir kritis, apalagi SMA kan ranahnya kritis, bisa melihat situasi sekarang, kira-kira bisa mengidentifikasi tuh kira-kira kalau dirinya jadi presiden, apa ya langkah-langkah apa yang bisa diambil kalau kamu jadi presiden nih untuk mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Menurut saya sih relevan aja, Pak. Bagaimana kalau syarat jadi presiden itu kan dia mesti tamat SMA? Ini kan merencanakan. Maaf ya, Pak. Ya, kan? Baru merencanakan, menghayal-hayal. Kira-kira nih nanti kalau saya ini mau bagaimana ya? Kalau nanti saya seperti ini mau bagaimana ya? Seperti itu. Jadi merasakan kalau dia tuh dari sekarang sudah menyusun bagaimana untuk mengejar cita-cita gitu, Pak. Optimisme Ibu, tapi undang-undang itu kayaknya meragukan yang begitu. Iya, ya kan? Kalau masalah umur kayaknya belum ya kan. Kita kan kalau mau misalnya mau
kamu nanti mau S2. Nah, untuk melanjutkan S2 kita sekarang masih umur 17 tahun, kita kan juga harus ngerti Pak langkah-langkahnya apa. Kamu S2 di luar negeri ya? Iya, berarti apa nih langkah-langkah dari sekarang yang bisa dipersiapkan? Misalnya belajar bahasa asing, belajar yang kita kira-kira nanti jurusannya apa gitu. Misalnya mau matematika, berarti dari sekarang nih kita sudah belajar matematika, bukan nanti ketika udah mau S2 baru kita belajar bahasa asing, tapi dipersiapkan dari sekarang. Itu aja sih Pak yang ingin saya terapkan ke anak-anak tuh prosesnya. Jadi kalau untuk mencapai itu prosesnya dari sekarang. Kan di sejarah kan ada yang mengatakan proses saat ini adalah menentukan proses masa depan gitu. Ya, semoga pikiran Ibu itu tidak lompat gitu kan. Iya, Pak. Ya, saya takutnya loncat karena pada saat Anda bercerita tentang bagaimana tadi dia mau kuliah, ya memang dunianya saat itu begitu. Dan ketika dia dipaksa untuk memikirkan jadi presiden, kayaknya belum. Oh, belum ya Pak. Baik Ya, Pak, terima kasih masukannya. Ya, harusnya karena nanti orang syarat jadi presiden kan dalam undang-undang tamat SMA, ya kan? Iya. Nah, jadi agak terlalu dini kayaknya. Oh, terlalu dini ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya. Nanti akan saya kira-kira saya perbaiki lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sama misalnya di tingkat mahasiswa pun itu kita juga ragu walaupun dia sudah memenuhi syarat jadi presiden menurut undang-undang, tapi loncatan berpikirnya ya saya kira memang dia perlu dituntun, perlu dibimbing, perlu dia belajar sesuai dengan tingkat yang dipersyaratkan. Kira-kira begitu. Baik Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak Prof. Oke, lalu yang berikut saya mau tanya bagian mana Ibu bisa tunjukkan bahwa dari komentar-komentar itu semua termasuk di RPP Ibu bahwa di dalamnya itu ada interaksi-interaksi yang edukatif ya, yang pedagogik itu yang seperti apa? Oh iya, baik. Nanti terlihat di kegiatan pembelajaran ya Pak, sebentar. Nggak apa-apa, dinarasikan saja lewat lisan seperti ini juga bisa. Ya, ini ya interaksinya itu ketika di sini Pak, guru memberikan kuis untuk penilaian lisan. Tadi kan saya ada kuis ya di tengah-tengah kegiatan intinya. Kuisnya itu pertanyaan kritis, kenapa ada ini, kenapa ada itu, kenapa ada P4, kenapa ada pembubaran PKI gitu. Nanti anak-anak menjawab gitu kan. Jawabannya itu pasti ada yang di luar ekspektasi kita, ada yang sesuai dengan modul gitu. Nanti ketika ada yang di luar ekspektasi kita ajak tuh pembicaraan. Kenapa ya bisa kayak begitu? Kenapa ya bisa gitu? Nanti dia apa ya Bu kira-kira? Ini kali Bu mungkin ini gitu. Nah, mungkin di situ Pak interaksi. Mungkin bukan begitu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bagaimana Ibu menunjukkan ke kita bertiga ini, saya dengan Pak Hayari, bahwa Ibu itu melakukan mengelolanya ini dalam model-model komunikasi yang tadi, itu Ibu unsur pedagogiknya kelihatan, bisa ditunjukkan. Oh iya. Pada bagian di sini bukan memberikan soal jawab dan seterusnya lalu Ibu menganalisisnya. Guru ini memfasilitasi siswa untuk melakukan diskusi, jadi siswa yang membangun ya, merekonstruksi masalah yang diberikan guru. Jadi guru hanya memfasilitasi saja di bagian ini Pak. Berarti tadi sebentar, topik Ibu tadi apa? Judulnya apa? Materinya judulnya ya, pokok bahasan Ibu waktu ngajar tadi ini. Oh, tentang P4, tentang P4 Orde Baru, tapi kita ngambilnya tentang P4 kebijakan dalam negeri dan luar negeri, terus intinya itu di P4-nya. Ya, sedikit pertanyaan tentang esensi dari itu. Apa sih kaitannya P4 dengan kebijakan luar negeri tadi? Kebijakan dalam negeri, Pak, yang P4. Oh, kebijakan. Lalu kaitannya dengan luar negeri? Tidak ada? Untuk yang luar negeri mungkin kita kan pada waktu itu sudah memiliki ideologi Pancasila. Jadi kaitannya enggak, maksudnya di dalam penyampaian pembelajaran Ibu ini sekarang menyentuh itu enggak? Yang luar negeri? Iya. Iya, jadi
P4 ini merupakan pedoman hidup ya Bapak. Ketika orang Indonesia ingin menjalin hubungan ke luar negeri, kita harus menguatkan dulu nih pedoman hidup, falsafah hidup bangsa Indonesia gitu. Kalau misalnya kita tidak kuat, ketika kita menjalin hubungan dengan luar negeri, nanti malah bisa terpengaruh lagi gitu. Jadi ini penting banget. Saya mau tanya Ibu, setuju enggak? Karena di masa lalu, di masa saya, awal-awalnya P4 itu, Ya. dia sebetulnya dipersoalkan karena teman-teman yang cukup pandai di perguruan tinggi, begitu tamat S1 mau lanjut ke luar negeri, itu terhalang di bandara, dihadang, tidak boleh keluar negeri karena sertifikat P4-nya enggak ada. Menurut Ibu Iya, gimana? baik, Pak. Ya mungkin sama seperti saat ini ya Pak ya, ketika kita mau masuk kemanapun ya, jangankan ke luar negeri ya, kita mau masuk ke, misalnya saya sebut merek, mohon maaf ya Pak, ke McD, kemarin saya ke McD, itu juga ditanya, sudah ada sertifikat vaksin belum? Kalau belum punya berarti tidak boleh masuk, tapi kalau sudah punya berarti boleh masuk. Itu mungkin kebijakan apa ya Pak waktu itu, kebijakan yang mungkin diambil oleh pemerintah untuk melindungi kali ya, melindungi rakyat Indonesia ketika nanti kita masuk ke suatu tempat atau kita keluar negeri, itu supaya kita bisa kuat gitu, melindungi diri kita sendiri gitu, melindungi rakyatnya sendiri untuk itu dasar gitu. Jadi melindungi, intinya melindungi. Mungkin bentuknya beda-beda ya kalau sekarang vaksin. Mungkin pada waktu itu kan yang sedang mewabah itu kan bahaya laten komunis. Jadi kita dikuatkan di ideologi. Kalau sekarang yang sedang mewabah ini virus, berarti kita dikuatkannya di ketahanan tubuh, makanya diadakan vaksin. Seperti itu, Pak. Iya, hanya memang analoginya agak tidak nyambung nanti. Kenapa? Karena yang satu kesehatan, yang satu politik. Ya. Saya tidak tahu bagaimana Ibu memberi komentar. Iya, sebenarnya sih tidak agak nyambung, cuman saya mengambil ini sebagai bentuk pembelajaran sejarah dengan kekinian ya Pak ya, dengan situasi terkini. Kira-kira masalah yang dihadapi siswa saat ini kan sedang pandemi nih, anak-anak juga masalahnya gara-gara pandemi tidak bisa sekolah, tidak apa. Saya hanya mengaitkan saja kira-kira nih materi yang cocok dengan kondisi saat ini apa ya, walaupun berbeda sedikit gitu ya Pak, tapi esensinya kan sama, melindungi, untuk melindungi, kebijakan untuk melindungi. Gitu Pak. Oke, panjanglah nalarnya karena saya hidupnya di masa itu. Iya. Ketika ada P4 awalnya itu, saya memang tahu perkembangannya karena saya lagi kuliah S1 juga saat itu. Oke Pak. Oke, yang berikut Ibu saya kira dalam kaitan dengan esensi tadi ya, berpikir advance material itu tadi dengan HOTS kayaknya kelihatan Bu ya. Ibu tidak bermain di C1 kan, C2 ya. gitu ya. Kita sudah main advance-nya di C5, bahkan nanti di keterampilannya ada membuat Pak. Membuat itu kan sudah ini ya, udah mencipta gitu ya. Ya, membuat apa misalnya? Membuat rencana kebijakan. Ya tadi mungkin menurut Bapak ini pemikirannya loncat gitu ya. Tapi mungkin nanti ini kita ganti aja kali ya, menjadi presidennya jadi apa ya kira-kira. Jadi misalnya ketua OSIS atau menjadi ketua mahasiswa gitu ya. Mungkin itu ya, jadi berpikirnya berproses step by step gitu. Kalau presiden tadi kayaknya terlalu tinggi, terlalu lompat gitu. Mungkin ini kita ganti dengan ketua mahasiswa gitu ya. Terus atau misalnya ketua Karang Taruna, atau misalnya jadi ketua RT atau ketua jadi ya seperti itu deh, yang bisa kira-kira yang bisa terjangkau dari usia mereka. Ya, kelihatannya harus begitu. Kalau saya Bu, saya ketua RW di tempat saya tinggal. Oh gitu Pak, Pak RW dipanggilnya ya Pak. Pak RW, tapi lurah dan camat takut nelpon ke saya karena dipikir saya profesor. Iya, lurahnya sama camatnya pendidikannya di bawah Bapak. Iya, Anda berani dia komunikasinya seperti itu, mau main-main. Karena dipikir, saya juga pikir gubernur, wali kota itu teman saya gitu kan. Oh. Iya, pada takut ya, pada hormat gitu ya. Ya, enggak tahu lah. Padahal saya sendiri enggak pernah membuat orang untuk takut. Gitu. Segan mungkin. Oke, Ibu. Mungkin ya.
Jadi oke Bu Rima, waktu yang tersisa masih ada 12 menit sekian. Oke. Saya akan segera serahkan ke Pak Hayari untuk mengejar sisi lain dari apa yang Ibu perbuat gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Prof, Hayari, silakan. masukannya. Ya. Ini saya stop Ya. ya sharingnya ya. Enggak, apanya? Oh masih? Masih kan Pak Hayari, masih Oh, iya, kan oke. waktu kita masih Oke, baik, baik, masih baik. 12 menit. Ibu jangan Baik, cepat-cepat mau lulus lah. Kita juga masih mendengar Ibu bicara kok yang ngos-ngosan itu. Baik, baik Pak. Ibu kayaknya terbiasa ngos-ngosan. Oke, silakan Pak Hayari, silakan. Halo, Iya Bapak, Pak Hayari. Pak Hayari kayaknya bisa dengar Pak Hayari? Ya, bisa. Silakan Ya. lanjut, silakan lanjut Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Prof ya. Ya, Rimadani ya, Iya, masih Pak. dengar? Masih Pak. Saya tadi ya setuju dengan Pak Prof tadi, ini memang bahasanya tadi ya kalau dalam istilah sejarah terlalu bombastis ya, jadi tidak dibenarkan ya seperti itu, yang Iya. rasional saja tadi ya. Ya, Iya, kalau baik, Pak. presiden mahasiswa atau ketua BEM mungkin ya Iya, tadi ya. lebih cocok ya. Iya. Jangan terlalu tinggi ya. Iya, Jadi baik Pak. dihindari ya kata-kata yang bombastis Iya. itu ya. Ya, kemudian tadi yang tampilan videonya tadi ya rupanya ada yang terulang tadi itu ya, kembali ke pendahuluan ya rupanya tadi yang membaca doa itu muncul lagi di video, padahal Iya, seharusnya kan ya. Iya, harusnya sih tadi tidak berulang ya Pak ya. Ya, Yang ini ya, saya share lagi. saya kira ya Ini. nanti di ya setting Ya, karena jadi itu. double ya Pak ya. Di depan udah di berdoa, ini berdoa lagi. Iya ya. Nah, ini. Hanya mungkin Ibu Rimadani ya biasanya ya berdoa itu ya bisa juga kita persilakan ke salah seorang siswa untuk ya sama juga tadi dengan merangkum menyimpulkan itu ya. Iya. Ya di dalam penilaian itu biasanya ya kita libatkan siswa dulu yang bisa gitu ya. Oh iya, Gitu. Hanya jadi karena Ibu tadi semangat meminta satu siswa ya Pak ya, untuk ya. Oke, baik Pak. Karena Ibu tadi semangat sekali tadi, wah. Akhirnya lupa. Nah. Kemudian di tampilan ini kan Anda menggunakan ini ya, model pembelajaran berbasis masalah ya. Iya, PBL Pak. Tapi kenapa di kegiatan intinya tidak tidak ditampilkan sintaksnya itu, langkah-langkahnya itu supaya lebih jelas. Coba tadi diperlihatkan. Atau memang saran dari hanya langsung saja inti kan di kegiatan inti itu kan dibagi-bagi ya, ada 5 langkah ya sintaks. Oh iya. Tidak. Ya, seharusnya Mungkin kan dibuat. Tidak ditampilkan di sini kali, tapi apakah sudah ada Pak? Sudah termasuk, saya tidak. Ya, maksud saya supaya bisa kita lihat ini yang iya. pertama. Ya, Anda sudah gabung ini keseluruhan. Ini sederhana banget ya Pak ya. Ya. Itu. Nah, ya, baik, supaya Pak. lihat bahwa itu adalah ya model pembelajaran berbasis masalah. Karena di situ di kegiatan intinya itu ya ciri ya. Iya, Ya, baik Pak. karena kalau Anda tidak cantumkan seperti itu, jangan sampai model pembelajaran lain karena digabung. Iya, Itu ya, saya kira saran diikuti ya, ya diperbaiki. Pak, mungkin terima pada kasih, saat Pak. untuk perangkat itu mungkin tidak sempat disarankan oleh ini ya fasilitatornya. Tapi saya kira seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak masukannya, nanti akan Itu segera saya kira ya diperbaiki. untuk kaitannya dengan tadi pedagogi, saya kira Pak Prof. Barlian sudah banyak menyampaikan itu. Saya hanya ingin mendalami lagi ya untuk penguasaan materi ya. Iya. Ya, Anda kan memilih tadi ya kondisi politik dan pemerintahan masa Orde Baru ya. Iya. Ya. Anda hanya memilih yang politik saja dan pemerintahannya ya, tidak membahas ekonomi. Kalau misalnya membahas ekonomi, waktu kita kan cuma hanya 30 menit ya Pak ya. Sepertinya akan lebih waktunya lebih lama. Jadi nanti mungkin kita dibagi 2 Pak. Ini yang pertama, yang ekonominya nanti setelah ini. Oh ya, saya kira ini ada karena persoalan waktu kan di kurikulum juga seperti itu ya. Betul, Pak. Karena masanya kan cukup lama ini Orde Baru ya, dari masa cukup lama sampai 98. Bidangnya juga ada politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi nanti kita bagi-bagi. Anda masih ingat ya, kita sudah bahas juga bahwa sebelum Orde Baru itu kan ada ya Orde Lama yang masuk, ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin itu ya. Kemudian untuk Orde Baru kan ditandai dengan adanya Super Semar ya. Anda ingat ya Super Semar? Ada Pak, tapi ini Pak di pendahuluan aja. Oh ya, Anda singgung juga ya.
Karena itu Iya. Jadi sebelum masuk ke ini, bandingkan. Sebentar ya Pak ya. ya, ya sudah bisa ditutup saja mungkin yang kayak tadi dengan saya hanya ingin dalami di materi. Orde Baru secara resmi dimulai setelah keluarnya Ya. pemerintahan Sudah dengar ya Ibu Rima? Oke, udah ya Pak ya? 904. Iya Pak. Jadi di yang saja videonya di di stop aja ya, diganti ke tadi RPP ya. Ya. Saya kira supaya Ya. tidak mengganggu. Yang penting kan ada tadi ya, ada bahwa Ada itu Pak. Iya, jadi kayak dasarnya pengantar gitulah ya. bahas Orde Baru ya harus diawali Ya, dengan. Tapi ya. kira ya videonya justru di situ TPACK-nya itu ya. Ya. Oh iya Pak, betul. Itu. Saya kira ya itu tadi. Saya hanya ingin ini ya supaya runtut juga ya materinya kan setelah masa demokrasi terpimpin dikeluarkannya Super Semar, itu menandai ya kita sudah masuki era Orde Baru. Orde Baru. Ya tadi saya tertarik ya Anda ya untuk mencari memang yang positif ya sehingga Anda mau melihat perbandingan ya kebijakan tadi Pak sudah singgung ya yang satu kesehatan satu, tapi mungkin di kebijakannya itu mungkin yang Anda lihat ya kebijakan P4 di era Orde Baru dengan kebijakan vaksinasi ya pandemi di reformasi ya itu maksudnya. Iya. Nah, maksud itu saya kira kalau memang dicari ya sama-sama misalnya ya terkait dengan kesehatan ya tidak ada masalah, tapi saya kira ya mungkin itu karena tuntutan juga ya pembelajaran harus ya mengaitkan dengan kondisi saat ini. Kita pinter-pinter aja Pak nyari kira-kira apa ya ini. Ya, hanya kalau ada yang lebih relevan lagi tadi yang disarankan Pak Prof, saya kira ya akan lebih ya bagus lagi. Ya, hanya disayangkan memang P4 itu, aduh kasihan kenapa dihilangkan ya di era reformasi. Sayang sekali. Betul. Harusnya masih diadakan ya Pak ya. Ya karena itu yang bermasalah sekarang itu ideologi Pancasila kan ya bisa jadi. Ya, bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sudah, padahal dulu bagus sekali P4 itu. Ya. Ya saya ingat dulu masih Pak Dekan, ini kan dekan saya nih Pak Prof Barlian ini. Kita Bapak masuk mengalami, pertama Pak, itu mengalami masa-masa P4. Ya, wah kita dituntut dulu itu, ikut ada wajib ya Pak ya. Penataran P4 ya, pola pendukungnya 100 jam itu. Waduh, kita hafal betul itu 45 butir itu. Iya. Apalagi sampai PNS itu dituntut banget ya, PNS. Ya, dulu makanya disayangkan sekali itu ya. Ya tiba-tiba ya saya juga syukur itu dulu ya karena setelah selesai penataran itu saya justru mendapatkan penghargaan saya yang terbaik ya, dapat juga Wah, keren Pak. Piagam masih disimpan ya Pak ya. Tiba-tiba kok dihilangkan, nah itu ya makanya ya muncul permasalahan tadi ya terkait dengan ideologi ya Pancasila itu. Saya kira ya bagus Anda ya lihat itu ya, hanya tadi itu yang mungkin ya tadi ya kaitannya dengan ya kebijakan lagi yang pandemi itu ya, ya sama-sama kebijakan ya, tapi itu tadi saya kira ya tadi mungkin disarankan kalau yang sama-sama bidangnya itu ya mungkin bisa kesehatan mungkin ya. Ya, baik Pak. Ya, kemudian tadi yang terkait dengan ini ya kebijakan apa ya kondisi politik dan pemerintahan ini ya, kebijakannya kan ada dalam negeri, ada luar negeri. Dalam negeri tadi ya seperti apa Anda? Dalam negeri baru. Ya, ini untuk yang di dalam negeri ada pembubaran PKI, penyederhanaan parpol dan pemilu, duit fungsi ABRI dan P4. Untuk di luar negeri, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, masuknya kembali ke PBB, dan menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Itu ya, saya kira ya dulu ya namanya politik luar negeri, kan Anda masih ingat ya politik luar negeri bebas aktif itu? Iya, bebas aktif. Ya, saya kira ya nanti dilihat juga ya sebenarnya yang menarik juga sebenarnya kalau untuk Orde Baru ini justru di ekonominya juga ya, pembangunan hanya kan. Makanya dikenal Presiden Soeharto dikenal dengan Bapak Pembangunan ya Pak ya. Jadi kenapa disebut Bapak Pembangunan? Karena pada waktu itu kan awalnya dari sini Pak, menjalin hubungan bilateral dan multilateral khususnya untuk negara-negara Eropa dan Amerika untuk meminta pinjaman Pak, pinjaman. Jadi Presiden Soeharto itu kenapa dia menjalin hubungan untuk meminta pinjaman dari Amerika dan Eropa untuk membangun negaranya gitu. Waktu itu jumlahnya cukup banyak ya yang dipinjam ya, akhirnya membangun segala infrastruktur, makanya disebutnya dengan Bapak Pembangunan.
Iya, ya. Ya, saya kira ya memang itu menarik ya kalau Anda Iya. lebih, tapi kan ada di pertemuan berikutnya itu. Iya, itu di Iya kan ekonomi bisa ya, juga sebenarnya kalau Anda angkat itu juga ya Anda bisa bandingkan juga dengan di era reformasi sekarang ya. reformasi sekarang. Ya, ya pembangunan juga kan ya cukup bagus juga. Ya hanya itu Ya. tadi yang terkait juga dengan utang-utang luar negeri ya. Saya kira Iya, tidak perlu utangnya ganti presiden utangnya nambah. ya. Nah, tapi kenapa hanya sampai Orde Baru itu setelah 98 dibubarkan? Sampai diganti Ya, dengan Pak, reformasi. yang dibubarkan apanya, Pak? Ya, kan Orde Baru pada akhirnya ya setelah Iya. lengser Soeharto. Oh iya, kenapa Orde Baru dibubarkan? Kan ada itu, Pak, ada krisis moneter, kemudian ada yang namanya nepotisme, KKN ya. ya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu terus di demo oleh mahasiswa dan kekuasaannya juga sudah terlalu lama, Pak, 32 tahun gitu ya. Ini terkait juga sama ini nih, Pak, penyederhanaan parpol gitu. Jadi pada waktu itu kan penyederhanaan parpol itu dibagi jadi 3 parpol ya, Pak ya, yang mewakili masing-masing segi ya. Agama itu Dan diwakili yang oleh menang hanya satu terus ya. ya, yang menang Golkar terus. Karena pada waktu itu Golkar itu bekerja sama dengan PN. Jadi kalau PNS itu wajib pilih Golkar. Mungkin Bapak mengalaminya kali ya, Pak ya. Oke, saya juga kalau PNS nih kalau pemilu pasti dia milihnya Golkar. Makanya ya wajar lah 32 tahun menjabat karena yang parpol yang menang hanya Golkar saja gitu. Yang lainnya mungkin hanya penyerta aja di pemilu itu. Jadi itu saya kira memang ya akhirnya muncul demo ya, demo. Iya, Ya, demo. memang diakui pembangunan ya oke, tapi karena memang tadi Pembangunannya itu oke, tapi di sisi lain juga lain ini ya Pak, di syarat dengan segi aroma segi KKN ya. politik juga arogan ya Pak ya. Pada Ya, waktu itu kan itu ada yang namanya Petrus. Pokoknya Tapi kalau orang tua, kalau dulu yang hidup di zaman itu kan disuruh memilih, ditanya wah lebih bagus dia hidup di era Orde Baru ketimbang iya, reformasi. kan ada slogan penak zamanku toh. Oh, gitu. Penak zamanku toh. Itu saya kira Sampai sekarang juga ada slogan itu tuh di belakang-belakang mobil-mobil itu penak zamanku toh. Ya kalau dibandingkan dengan zaman dulu harga-harga lebih murah zaman dulu ya Pak ya. Kalau kita bandingkan. Iya. Ya, tapi ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Tapi Anda setuju nggak dengan adanya ini bahwa kalau dulu kan memang pemilihannya yang melalui perwakilan di era reformasi kan ya dia langsung. Iya. Kalau sekarang kan iya. Kalau saya setuju yang sekarang sih Pak, tapi tidak setujunya itu satu orang itu satu suara gitu ya. Harusnya kan dibedakan gitu. Misalnya profesor itu kalau misalnya dia profesor harusnya dapatnya 5 suara. Kalau rakyat biasa dapatnya 1 suara. Itu seperti di Amerika kan seperti itu ya. Lebih bagus menurut saya. Kalau sekarang kan di Indonesia profesor 1 suara, rakyat biasa 1 suara itu menurut saya kurang sih. Harusnya Pak Barlian ini 5 suara ini harusnya. Ya, saya kira Pak Prof ini sudah berakhir ya. Alhamdulillah kita lama berinteraksi dan memberikan pendalaman. Ya, tapi saya mau komentar itu yang terakhir dikatakan Ibu Rima. Jangan begitu. Karena demokrasi kan ajaran demokrasi itu kan seorang tukang beca itu suaranya sama dengan seorang raja presiden kan gitu. Jadi kalau ibu bisa dicari itu sama pemerintah bahwa ibu berpendapat yang nanti menjadi masalah. Mohon maaf Pak, karena saya lebih lebih menghargai orang yang berpendidikan gitu kan, pemikirannya jauh berbeda dengan sudah selesai. Terima kasih Pak Mus berbagi ilmu. Terima kasih Pak. Terima kasih Anwar. Hayari. Terima kasih akhirnya Pak Sarni terakhir ya dia kasih bonus kita 40 menit. Lancar jaringannya Bu Mary. Alhamdulillah Bu, berkat doa. Terima kasih Pak Mursidin, Pak Labatia, Pak Hayari. Terima kasih Bu Darnawati, Pak Mursidin, Pak Batia, Prof Anwar. Bagaimana? Prof Anwar juga. Bagaimana ini? Bagaimana? Nanti saya kirim nilainya kalau begitu ya. Udah selesai.